Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda terkasih, tersayang, tersoleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Nurfitasari dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulisnya ya. Ayo kita mulai belajar. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Coba Anda bandingkan sebatang lidi dan seikat lidi yang dipatahkan. Apa bedanya? Sebatang lidi akan sangat mudah jika dipatahkan. Tentu berbeda dengan seikat lidi yang berjumlah banyak dan terikat kuat. Nah, lidi ibarat warga negara. Sebuah negara, jika warga negara terpecah belah, akan sangat mudah dihancurkan. Sebaliknya, jika warga negara yang bersatu padu, maka negara tersebut akan berdiri dengan kokoh. Kita masuk ke materi ya. Negara kesatuan adalah hasil suatu negara merdeka dan berdaulat dengan suatu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Sebagaimana pasal 25 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Kenapa dikatakan Nusantara? Menurut Dr. Setiabudi yang mengatakan bahwa Nusantara berasal dari bahasa Melayu yang berarti nusa atau pulau yang berada di antara dua benua dan dua samudera. Meskipun merupakan negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau, negara Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan ya. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional. Ciri-ciri negara kesatuan ada 4. 1. Wewenang tertinggi berada di tangan pusat. Pusat menangani seluruh kedaulatan negara, baik luar maupun dalam. 2. Rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. 3. Hanya terdapat satu undang-undang dasar, satu kepala daerah, satu kabinet atau parlemen. 4. Negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sistem sentralisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa sentral berarti pusat, jadi semua yang diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintahan pusat. Kedua, negara kesatuan sistem desentralisasi. Berbanding terbalik dengan sentralisasi, desentralisasi merupakan daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri untuk menampung aspirasi rakyat di daerah. Namun, pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi ya. Tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang terpusat. Ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 1, Pasal 8 ayat 1, Pasal 18b ayat 2, Pasal 25a, dan Pasal 3 ayat 5. Adapun keunggulan negara kesatuan dengan negara federal adalah negara kesatuan secara struktural lebih sederhana dan stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah. Apabila terdapat kekurangan tenaga ahli, maka akan disiapkan oleh pusat, kemudian mengurangi sikap separatisme oleh pusat. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sekarang kita lanjut ke tugas ya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Bagaimana Ananda? Apakah sudah paham atau belum? Jika belum, silakan ditanyakan ya. Terima kasih.